Hai siswa-siswi SMP Katolik Santo Petrus. Pada kesempatan kali ini kita membahas KD 3.10 tentang lapisan bumi. Lapisan bumi tersusun atas 3 submateri. Yang pertama atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang lapisan atmosfer. Apa sih yang dimaksud dengan lapisan atmosfer? Lapisan atmosfer atau atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Sehingga atmosfer didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang tersusun atas gas serta cairan dan padatan. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 21%, dan gas-gas lainnya serta karbon dioksida dan argon sebanyak 1%. Fungsi dari atmosfer yang pertama adalah untuk menyediakan gas-gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti oksigen dan karbon dioksida. Kedua, menjaga kestabilan suhu bumi. Nah, di KD 3.9 kalian sudah mempelajari tentang gas-gas rumah kaca, di mana salah satunya itu adalah karbon dioksida. Nah, gas rumah kaca ini berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Nah, gas-gas rumah kaca ini berada di lapisan atmosfer bumi, sehingga gas-gas tersebut dapat menjaga kestabilan suhu bumi. Kemudian, melindungi bumi dari benturan atau jatuhnya reruntuhan benda dari luar angkasa seperti meteor. Dan terakhir, menyebarkan air ke berbagai tempat di bumi. Nah, nanti kita akan pelajari di mana sih bagian tempat penyebaran air atau tempat terbentuknya uap air yang ada di atmosfer. Ini merupakan gambar dari tingkatan lapisan atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi ini tersusun atas 5 bagian. Yang pertama, troposfer, yang kedua, stratosfer, ketiga, mesosfer, termosfer, kemudian yang terakhir, eksosfer. Untuk membantu kalian dalam menghafal bagian ini, gunakan jembatan keledai. Transtrometer exo. Nih, bisa kalian catat. Kemudian kita akan membahas tentang masing-masing dari bagian-bagian ini. Troposfer. Troposfer terletak dari permukaan bumi 0 sampai kurang lebih 18 km. Suhunya mengalami penurunan pada setiap ketinggian 100 meter. Nah, jadi misalnya dari ketinggian 0 sampai 100 itu 0,5 derajat Celcius. Misalnya naik lagi 200 meter dari permukaan bumi, mengalami lagi penurunan sebanyak 1 derajat Celcius sampai seterusnya, kelipatan 0,5. Sehingga ketika dihitung ukuran suhunya sebesar minus 56 derajat Celcius pada ketinggian 15 km. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti aktivitas makhluk hidup, hujan dan angin serta awan. Nah, terbentuknya awan atau angin, hujan, kemudian pesawat itu terjadi di lapisan troposfer atmosfer. Jadi, yang menyebarkan air ke seluruh permukaan bumi ini adalah tugas dari troposfer. Sebagian besar troposfer terbentuk dari uap air dan 75% terdiri dari gas atmosfer, ya, seperti karbon dioksida serta oksigen. Di antara stratosfer dan troposfer terdapat lapisan yang disebut dengan tropopause.
Tropopause ini yang membatasi antara stratosfer dan troposfer. Nah, jadi kan lapisan kedua itu ada stratosfer. Lapisan pertama troposfer. Nah, lapisan pertama itu troposfer ini ketinggiannya dari sini 0 sampai 18 km. Nah, dibatasi oleh suatu lapisan yang disebut dengan tropopause sebelum masuk ke stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian kurang lebih 18 sampai 50 km dari permukaan bumi. Pada ketinggian kurang lebih 25 km itu terdapat gas O3 atau yang disebut dengan ozon. Pada KD 3.9, kalian sudah mempelajari fungsi dari ozon untuk mencegah masuknya sinar UV ke permukaan bumi. Nah, di lapisan ozonnya itu suhunya minus 50 derajat Celcius. Tetapi pada lapisan atas stratosfer itu jadi minus 2,5 derajat Celcius karena mengalami kenaikan suhu. Lapisan stratosfer menjadi jalur umum dilalui oleh pesawat terbang, khususnya pesawat komersil. Sebab di lapisan ini tidak ada aktivitas cuaca, kecuali di bagian bawah yang dekat dengan lapisan troposfer. Awan yang biasanya terbentuk seperti awan cirrus dan cumulonimbus atau CB yang dapat menyebabkan turbulensi. Nah, ini grafik penurunan suhu atau grafik suhunya. Di troposfer itu suhu yang dari permukaan bumi itu kira-kira 20 derajat Celcius mengalami penurunan sampai di batas tropopause sehingga kurang lebih minus 56 derajat Celcius. Namun mengalami lagi kenaikan pada lapisan stratosfer dari minus 50 itu naik sampai ke minus 2 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Nah, lapisan ini dibatasi juga oleh stratopause ada namanya sebelum masuk ke mesosfer. Jadi di antara troposfer sama stratosfer itu ada tropopause. Sedangkan antara stratosfer dengan mesosfer itu ada stratopause. Mesosfer berada pada ketinggian kurang lebih 50 sampai 80 km dari permukaan bumi. Suhu paling atas lapisan mesosfer minus 75 derajat Celcius karena mengalami penurunan suhu. Lapisan mesosfer ini melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti meteor. Ketika meteor memasuki lapisan mesosfer, meteor mengalami gesekan dan terbakar sehingga tampak bijaran api yang membakar habis meteor ataupun menjadi sebesar kerikil. Ketika meteor habis terbakar, maka tampak dari bumi meteor itu menjadi hilang. Nah, dari stratosfer pada lapisan stratosfer yang paling atas itu suhunya minus 2,5 derajat. Nah, masuk ke mesosfer suhunya menjadi turun, mengalami penurunan sehingga pada lapisan paling atas mesosfer itu jadi minus 75 derajat Celcius. Lapisan mesosfer itu dibatasi oleh mesopause dengan termosfer. Jadi di antara mesosfer dan termosfer itu ada yang namanya mesopause. Termosfer berada pada ketinggian 80 sampai 650 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, sekitar 1500 derajat sampai 1982 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini menyebabkan reaksi
kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal sebagai ionosfer yang berfungsi memantulkan gelombang radio. Sebelum muncul era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio. Nah, kira-kira letak termosfer ini berada di sekitar sini. Antara termosfer dan eksosfer itu tidak ada lapisan yang membatasi kedua bagian tersebut. Eksosfer berada pada ketinggian lebih dari 650 km dari permukaan bumi. Suhunya lebih dari 1982 derajat Celcius atau sama dengan suhu luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteorit. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiakal. Pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas, sebab eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udaranya sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit ataupun pesawat luar angkasa tersebut hanya bergantung pada mesin pendorongnya. Nah, bisa dilihat ini batas dari eksosfer. Nah, belum diketahui menurut beberapa literatur itu belum diketahui ketinggian tertinggi dari eksosfer itu berapa. Jadi ilmuwan hanya dapat memperkirakan sekitar 650 km ke atas itu adalah lapisan eksosfer bumi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. See you next part. Bye-bye. Annyeong.